Logik nggak? Logika nggak sih? Masuk nggak sih kalau secara logika gitu? Sekarang bajanya malah jadi 10 gitu. Ya aneh ya kalau kayak gitu ya. Mestinya kan ya makin tinggi, makin gede bangunannya, ya makin banyak lah material yang dipakai gitu. Nah, jadi ya secara logika nggak masuk. Gimana ceritanya nih bangunan yang tadinya 60 meter butuh 15 ton baja, sekarang 90 meter turun gitu. Jadi 10 ton baja doang gitu. Kan nggak masuk di logika. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini adalah titik yang kemudian aku bilang sebagai kayak soal-soal di sini ya. Nah, kan kayak gini kan ada tiga variabel nih gitu. Tapi yang ditanya malah inputnya gitu kan. Berapa hari ini yang harus dikerjain gitu. Nah, itu bakalan sedikit beda lagi ya. Nah, ini juga ngomongin bukan bukan masalah pekerja lagi ya, bukan pekerja, bukan hari, tapi mesinnya nih. Mesinnya berapa nih yang lo butuhin gitu. Nah, ternyata ini kayak bahasa YouTube ya, ekspektasi, realita gitu. Realitanya tidak demikian, Bos, gitu ya. Sebenarnya kita bisa ngekat di bagian sini nih, teman-teman. Loh, maksudnya gimana, Kak? Maksudnya seperti ini. Kan secara ekspektasi nih ya, kalau kita ngelihat dari timeline sebenarnya berapa lama lagi sih? Yang jawab A berapa banyak, yang jawab B, yang jawab C berapa gitu kan. Dan jawaban benernya apa. Nah, dari situ kan bakal ketahuan nih gitu. Mana sih soal-soal yang susah gitu kan, soal-soal yang banyak teman-teman belum bisa, dan mana sebenarnya soal-soal yang rata-rata udah pada bisa gitu. Jadi buat nanti kalau soal-soal yang susah gitu kan, ya aku bisa ngasih penekanan di sana gitu kan supaya apa? Supaya ngejelasinnya lebih lebih pelan-pelan lagi di bagian itu gitu. Nah, silakan ya teman-teman ya. Aku yakin teman-teman di sini udah pada ngerjain. Ini ya aku coba nge-launch kuisnya. Ini sebenarnya bisa sih kalau teman-teman mau ngerjain di kolom chat, tapi nanti aku nggak dapat statistiknya ya. Nah, silakan nih coba teman-teman kerjain. Wow, mantap ini ya jawabannya ya. Udah pada bisa rata-rata nih. Oke, oke. Di mana ya naruhnya nih? Biar teman-teman bisa ngeliat juga. Sebentar ya. Oke, kurang lebih seperti ini hasil yang kita dapetin ya teman-teman ya. Ya sudah pada banyak yang bisa menjawab di bagian ini gitu. Oke, coba kita kerjain ya teman-teman ya. Ini mestinya masih gampang banget gitu. Dibutuhkan 300 daging ayam untuk menyajikan 5 porsi nasi goreng orak-arik. Berarti kita punya ayam gitu ya, atau daging ayam 300. Nah, itu kalau nasi goreng jadinya sebanyak 5 porsi gitu. Nah, kalau dia 15 gimana? Oh, mungkin ini masih gampang banget ya teman-teman ya. Bahkan mungkin nggak usah pakai rumus-rumus apa gitu. Ya teman-teman tahu gitu kan. Ini dikali 3 ya. Dan ini juga dikali 3. Maka jadinya 900. Oke, masih gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2 ini memang kalau teman-teman ngerasa kok easy banget gitu ya. Aku memang sengaja buat dia jadi bertahap ya teman-teman ya. Jadi nggak asal kayak langsung soal yang blok susah gitu. Tapi kita bakal coba untuk belajarnya secara bertahap biar teman-teman pemahamannya juga benar-benar matang gitu. Nah ini juga ya, atau kayaknya biar lebih seru kita pakai timer dikit ya teman-teman ya. Tiga 30 detik mungkin ya. Atau nanti kalau misalkan masih belum banyak yang selesai, mungkin kita tambah lagi. Oke, karena sudah, aku bakal share lagi pollnya, ya, and poll yang tadi. Terus kita relaunch lagi ya teman-teman ya. Ini mestinya udah keluar nih di perangkat teman-teman gitu. Jadi silakan coba teman-teman jawab. Oh iya, ini kalau ada yang jawab di
Ini jangan terpengaruh sama jawaban teman-teman yang lain ya teman-teman ya. Jadi kayak apapun jawaban teman-teman ditaruh di sini gitu. Karena kalau nanti jawabannya jawaban yang fake gitu kan, jawaban yang ikut yang orang lain, saya malah jadi nggak tahu nih data sebenarnya tuh berapa sih yang jawab benar gitu kan. Karena jawabannya tuh jawaban nyontek dari teman-teman yang lain gitu. Nah, sudah ya kali pollnya ya, end poll. Ini sekaligus jadi penyemangat juga nih ya, mungkin dengan metode kayak gini. Jadi kayak teman-teman bisa ngelihat, wah yang orang lain pada berapa sih dapatnya gitu. Banyak nggak sih yang bisa jawab soal ini? Kok gua sendiri yang nggak dapat jawabannya gitu. Itu kan bakal jadi kayak memacu kita ya buat buat apa? Wah berarti gua masih harus belajar lebih banyak lagi nih kalau kayak gitu. Sebentar ya. Oke, ini jawabannya ya teman-teman ya. Ya, pada banyak yang jawab A dengan persentase itu 75%. Udah lumayan banyak nih berarti yang bisa jawab. Hmm, ini kok ada garis di sini ya? Ya udah, coba kita kerjain aja ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dia kan proyek awal gitu kan. Ini ada dua ya variabelnya di sini, ada orang dan ada waktu gitu. Jadi kalau secara orangnya ada 60 orang, itu selesai dalam waktu 15 pekan ya teman-teman. Nah, ternyata perusahaan tadi nambah nih SDM-nya 30 orang lagi 90. Maka sini berapa gitu. Maka caranya adalah X sama dengan 15 dikali berapa tuh teman-teman? 90 per 60 atau 60 per 90? Oke, 60 per 90 ya. Di mana ini sama-sama bisa dibagi 30, ini jadinya 2, ini jadinya 3. Ya, ini coret ke sini jadinya 5, 5 kali 2 sama dengan 10. Jawabannya adalah yang A. Oke, mayoritas masih pada benar ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk yang soal nomor 3 ya. Nah, coba nih teman-teman kerjain ya. Oh, bentar. Tadi ada yang iseng, nggak tahu iseng atau kepencet jadinya bermasalah barusan Zoom-nya. Nah, kita tampilin lagi ya teman-teman ya. Restoran cepat saji. Oke. Ini mestinya udah kita poll rilis relaunch. Oke ya teman-teman ya, silakan bagi teman-teman yang udah ngedapet jawabannya bisa diisi pollnya gitu. Loh, kok mulai malah turun nih? Ini kalau aku lihat di layar nih udah, padahal kayaknya nggak terlalu beda jauh dengan yang tadi nih soalnya ya. Wih, sudah mulai ada yang kekecoh nih kayaknya ya. Ini sekitar 50-an% yang jawab bener sejauh ini, tapi oke, bagi teman-teman yang masih nyari gitu, aku masih tunggu ya jawabannya ya. Padahal ini sebenarnya ya bisa gua bilang mirip-mirip sekali gitu dengan yang soal nomor 2 tadi. Cuman kayaknya karena udah mulai ada angka yang ngeganggu nih. Ayo teman-teman yang lain, mana ini? Baru hampir 30-an% yang jawab ini. Tapi nggak apa-apa kita mungkin agak tunggu aja ya. Karena memang kalau menurut aku sih ya, pertama itu kita dalam belajar itu tepatnya dulu gitu kan. Tepat gitu kan. Benar, efektifnya. Nah setelahnya baru kalau kita udah efektif gitu, baru kita ngomongin tentang cepatnya ya. Cepat atau efisiennya gitu kan. Karena kenapa? Karena ya yang namanya ujian kan tidak hanya menguji kita tentang kita nih paham nggak sih, bener nggak sih jawaban kita, bisa nggak sih kita jawab soal ini gitu. Bukan hanya tentang itu gitu, tapi juga berbicara tentang kecepatan ya teman-teman ya. Jadi itu penting juga bagi teman-teman yang, wah gua udah bisa nih gitu. Jangan hanya sekedar puas sampai di situ gitu. Tapi kalau bisa ya, gimana nih? Tadi yang soal yang mungkin lu ngerjainnya butuh 2 menit gitu. Ayo dinaikin lagi kecepatannya gitu biar bisa nyisa waktu banyak yang mungkin lo bisa ngerjain soal-soal TKP, TWK atau mungkin soal-soal yang lain yang lebih sulit gitu. Ya,
Aku end dulu ya teman-teman ya. Ya atau tiga, dua, satu terakhir kalau masih ada. Ya, ya kita share ya. Nah, kurang lebih segitu, cukup drop ya, jadi 65%. Nah, mungkin karena aku duga sih, mungkin karena ada angka yang di sini ya, rada mengecoh gitu. Padahal mah kalau kita lihat baca intinya gitu kan. Nah, sama kayak tadi nih, ada dua variabel gitu. Yang pertama adalah juru masak dulu deh. Juru masak ya, atau kokinya gitu. Dan jam atau waktu yang dibutuhin gitu. Nah, kalau dia 6 juru masak ya, maka dia butuh waktu 5 jam. Pertanyaannya, tiba-tiba kliennya nelpon gitu kan. Bro, ternyata acaranya maju nih gitu kan. Ini udah harus selesai jam 2 siang nanti gitu. Pas kita lihat, wah ternyata kita cuma punya waktu 3 jam doang gitu. Maka berapa nih yang kita butuhin sekarang juru masaknya? Ya udah, X sama dengan 6 kali gimana nih? 5/3 ya teman-teman ya. Ini coret ke sini jadinya 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, ya. Rada mirip ya dengan yang tadi ya. Tadi kan yang B ya yang B. Yang soal nomor 2 jawabannya apa? 10 juga ya teman-teman ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi intinya perlu hati-hati ya. Kadang tuh ada angka-angka yang lah kok ada 300. Saya menduganya kayaknya sebagian teman-teman yang mungkin tadinya benar jadinya salah, mungkin rada terkecoh di bagian sana gitu. Ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 silakan coba teman-teman kerjain ya. Kayaknya rada rada mirip ya dengan yang tadi ya. Tapi nggak apa-apa, coba teman-teman kerjain aja dulu ya. Ini kayaknya, wah, jadi kelewatan nih untuk ngasih waktunya. Udah deh. Nah, 1 menit lah kurang lebih. Nah, 1 menit. Nanti kalau ketemu ataupun belum ketemu gitu ya, ya udah. Nanti aku bakal tetap launch aja. Jadi nanti teman-teman silakan yang udah ketemu bener atau nggak bener, A, B, C, D, E silakan dipilih aja. Dan bagi teman-teman yang juga belum ketemu gitu, ya juga nggak masalah juga ya. Silakan aja dipilih random gitu. Oke, waktunya udah habis nih teman-teman. Coba. Mestinya tidak terlalu sulit ya mungkin ya. Oke, oke, oke. Yang lain mana nih? Mana, mana? Wis, sudah lumayan banyak nih yang masuk ke 40-an% yang udah ngejawab. Oke, nah ini nih. Cek, cek. Ya, ini nih udah. Aku end aja dulu ya pollingnya ya. Ternyata sebagian teman-teman masih ada nih yang ke kejebak ya di bagian sini ya. Ini soalnya memang aku sengaja samain gitu ya. Karena dari soal ini yang insya Allah nanti akan mengantarkan teman-teman ke pemahaman mendasar gitu. Nah, beda ya dari yang tadi kan terakhir 60-an gitu. Sekarang drop jadi 42 dan banyak yang kemakan soal nomor A ya. Nah, memang ini teman-teman ya, aku sengaja ya soal nomor 4 ini disamain ke soal nomor 2 secara secara ceritanya, secara angkanya sampai ke opsinya. Padahal jawabannya itu berbeda nih teman-teman. Oke, kita coba baca ya. Kalau di soal nomor 2 gitu kan, kita bisa lihat ya. Nah, ini kan pertama tadi ya, ada waktu gitu which is gitu kan. Yang pertama adalah 15 pekan gitu. Ya butuh SDM atau orang itu sebanyak 60 orang gitu ya. Nah, kalau ada 90 maka dia berapa? Gitu kan ya. Sementara di pertanyaan kedua, kedua lagi, keempat gitu ya, yang sebelah kanannya gitu. Dia ada apa nih? Baja ya.
baja 15 ton gitu. Itu untuk bikin bangunan setinggi 60 meter gitu ya. Nah, ternyata gitu kan, kalau yang tadi kan SDM-nya nambah ya gitu. Yang ini gitu, kliennya nelpon gitu. Bos, kayaknya berdasarkan perhitungan kita, kita butuh gedung yang lebih tinggi deh gitu. Nggak cukup kalau 60 meter doang, kita butuh 90 meter gitu. Nah, maka X kayak gini. Yang mana kalau gini tadi kan dia X ya, sama dengan carinya 15 ya, dikali dengan berapa? 60 per 90 ya. Kita coret sini 2, 3 ya. 5, dapatlah 10. Seandainya ya, nah kan kalau kita lihat kan udah sama banget ya teman-teman ya. Mulai dari nama perusahaannya gitu ya, sampai ke angka-angkanya 15, 60, X 90 gitu. Tapi kalau secara logika, lu bayangin aja nih kayak gitu. Misalkan tadi ya ada bangunan yang tingginya 60 meter gitu. Lu butuh 15 ton baja gitu. Terus lu pengen bikin bangunan setinggi 90 meter, logika nggak sih? Masuk nggak sih kalau secara logika gitu? Sekarang bajanya malah jadi 10 gitu. Ya aneh ya kalau kayak gitu ya. Mestinya kan ya makin tinggi, makin gede bangunannya, ya makin banyak lah material yang dipakai gitu. Nah, jadi ya secara logika nggak masuk. Gimana ceritanya nih bangunan yang tadinya 60 meter butuh 15 ton baja, sekarang 90 meter turun gitu. Jadi 10 ton baja doang gitu. Kan nggak masuk di logika. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini adalah titik yang kemudian aku bilang sebagai titik logika ya. Nah, kan kalau untuk yang angka di sini kan biasanya udah jelas nih ya teman-teman ya. Oh, sini 15 kita masukin 15. Sini juga nanti ya kurang lebih X sama dengan berapa nih? 15 dikali. Nah, untuk angka di sini tuh biasanya udah jelas teman-teman. Kita lihat aja di bagian sininya. Sama kayak yang di sini tadi ya. Kalau soal-soal sebelumnya, teman-teman lihat juga. Ya kayak gini kan X-nya di sini nih. Oh, berarti 6-nya. Oh, udah jelas nih 6 taruh di sini. Ya. Termasuk juga soal nomor satu, kalau teman-teman pakai cara seperti itu juga demikian gitu. Tinggal yang pertanyaannya ialah, nah di sini nih, gimana nih kita ngisinya itu 60 per 90 gitu. Atau 90 per 60. Nah, disinilah yang kemudian kita harus berlogika, teman-teman. Kayak contoh di soal nomor 4 ini ya, misalkan ya. Nah, misalkan kita secara logika keseharian aja deh gitu ya. Ada bangunan tingginya 60 meter, butuh 15 ton baja gitu. Kalau ada bangunan tingginya 90 meter, kira-kira nih, baja yang kita butuhkan itu bakalan lebih besar daripada 15 atau lebih kecil daripada 15. Kira-kira gimana tuh, teman-teman? Ya, jelas lah ya. Lu nanya sama anak SMP pun ya mestinya tahu gitu kan. Makin gede bangunannya, ya dia butuh baja yang lebih besar gitu. Atau ya lebih banyak gitu kan. Nah, di sini nih, kalau kita udah dapat kuncinya di sini gitu, maka kita lihat nih. Antara 60 gitu kan. 60 dan 90 gitu. Mana sih yang lebih besar? 60 atau 90? Jelas kan ya? Kalau 90 ya lebih besar gitu kan, dan 60 itu lebih kecil. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, dan kita udah tahu tadi kan kita harus cari yang lebih besar, maka kita taruh di sini yang lebih besar nih, 90 per 60. Sehingga jadinya kita coret sama-sama dibagi 30, ini jadinya 3, ini jadinya 2 ya. Kita coret ke sini kan jadinya 7,5. Ya udah 7,5 lu kaliin sama 3 nih. Berarti berapa tuh? 22,5. That's why jawabannya adalah yang E ya. Dan hal yang sama juga sebenarnya berlaku di sini gitu. Cuman gua belum jelasin aja tadi gitu ya. Nah, titik logika lagi ya teman-teman ya. Nah, lu lihat nih gitu. Misal ya, dengan 60 orang pekerja lu gitu kan, lu bikin bangunan gitu. Itu selesai dalam waktu 15 pekan gitu. Ya. Maka pertanyaannya, kalau sekarang SDM lu nambah gitu kan, jadi 90 orang, kira-kira nih, lu butuh waktu lebih banyak daripada 15 atau lebih sedikit gitu. Ya, secara logika ya selama 30 orang tambahannya nih nggak nyeleneh gitu kan, nggak malah ngerusak bangunan, nggak malah nyopotin bata gitu kan, nggak malah ngobrol gitu ya, kerja gitu ya. Ya mestinya kan ya bakalan lebih kecil nih daripada 15. Kita tulis ya, lebih kecil. Nah, kalau kain Indonesia kayak gini, maka kita lihat kayak tadi teman-teman. 60 dan 90. Mana nih yang lebih besar dan lebih kecil? Jelas ya 90 besar dan 60 yang lebih kecil. Ya udah kalau kayak gitu, kita lihat aja teman-teman. Kalau secara logika gitu, oh lebih kecil, maka kita ambil yang lebih kecil, kita taruh di atas gitu. Nah, 60 per 90. That's why bla 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 jawabannya nanti 2 per 3 jadinya 10 gitu ya. Nah, itu menjadi titik yang penting ya teman-teman ya, untuk teman-teman bisa ngebedain. Karena kalau misalkan kebalik gitu, lu lihat aja nih, antara 10 gitu kan, dan 22,5. Ini kan jauh ya teman-teman ya.
10 lu kaliin 2 aja ya baru 20 gitu. Ini 22,5 berarti ya lebih daripada 2 kali lipatnya gitu. Jadi kayak gitu teman-teman kuncinya kurang lebih ya bagi teman-teman yang masih bingung gitu kan ini gimana sih kok bisa kayaknya rada mirip sekali gitu ya sampai nama perusahaan angka-angkanya tapi kok jawabannya bisa berbeda gitu ya. Nah teman-teman ingat di bagian sini tadi ya titik logika gitu. Lu logikain aja gitu kira-kira bakal lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar oh lebih besar di atas. Tapi kalau dia lebih kecil maka lebih kecil yang di atas ya teman-teman ya. Nah, itu baru penjelasan nih. Supaya memastikan teman-teman di sini benar-benar paham atau belum, kita lanjut lagi nih ke soal nomor 5 ya. Coba nih teman-teman buktikan. Ya, silakan ya teman-teman ya. Ini aja deh, 30 detik. 30 detik, nanti kalau udah, gua bakal nge-share untuk link, apa, pollingnya ya ke teman-teman ya. Di launch. Nah, silakan ya teman-teman ya, pollingnya. Oke, semoga naik nih. Kalau ini udah pada naik dan lebih bagus, ya semoga berarti penjelasan tadi efektif ya teman-teman ya. Di chat ada yang marah ya, jangan jawab di chat karena bakal ngeganggu ya. Jadi bias nih pertanyaan apa jawaban teman-teman kayak wah gue jawabnya B loh kok yang ini pada C gitu. Oke, ya udah lebih dari 50% jawaban yang masuk ya. Aku bakal end poll-nya. Terakhir nih, kalau ada yang mau jawab, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Eh, kit- ya, udah lumayan naik ya teman-teman ya. 76% sekarang. Oke, ini penting nih bagi teman-teman yang masih pada keliru di sini ya. Intinya gitu, kalau kayak pakai caraku tadi gitu, teman-teman lihat aja variabel-variabelnya di sini gitu. Kayak di sini kan dia ada apa nih kalau kita baca? Pertama pekerja ya, dan yang kedua ada waktu atau langsung aja lah gua tulis harinya gitu. Di mana kalau 25 pekerja gitu, kita butuh waktu 40 hari gitu. Nah, sekarang ternyata ada 5 nih yang resign gitu kan pekerjaannya. Jadi cuma 20 orang doang. Wah, ini yang perlu kita cari tahu gitu. Maka kayak tadi ya, X sama dengan, nah ini udah jelas ya kalau di bagian ini udah jelas banget langsung aja lu tulis 40, kalau di sini 50 ya lu tulis 50, di sini 100 gitu kan, di sini sejuta gitu kan, langsung aja ditulis di sini. Nah, tinggal yang bermasalahnya di sini nih. Lu nentuin gitu kan. Apakah di sini nanti lu taruh 25 per tentunya gimana? Tadi teman-teman, titik logika ya. Ini istilah gua nih, titik logika. Kalau misalkan ada 25 pekerja, selesai tuh kerjaan 40 hari. Nah, sekarang orangnya berkurang gitu kan. Jadi 20 orang doang. Kira-kira nih, waktu yang lo butuhin untuk ngerjain pekerjaan yang sama gitu kan, itu bakalan lebih banyak daripada 40 atau lebih dikit nih. Secara logika nih, gimana nih teman-teman?
ya bakalan lebih lama dong gitu. Orang 25 orang aja 40 hari kita butuh waktu. Kalau cuma 20 mah ya bisa jadi ya 50, 60, pokoknya bakalan lebih lama gitu kan. Atau bahasa lainnya lebih besar ya. Nah, kalau udah ketemu nih titik logikanya di sini, maka lu lihat tadi kan antara 25 dan 20 mana nih yang lebih besar? Ya lu nanya anak SD pun tahu ya, ini yang besar, ini yang kecil gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, sesuai dengan kaidah tadi gitu. Kalau titik logikanya lebih besar, maka lebih besar yang kita taruh di atas gitu. Kalau titik logikanya lebih kecil, maka lebih kecil yang kita taruh di atas. Nah, karena ini dia lebih besar, maka yaudah yang lebih besar kita taruh di atas, yang lebih kecil di bawah. Jadi ini besar dan kecil gitu ya. Karena ini tadi. Nah, di atas lah intinya ya. Nah, kita coret. Mana nih yang enak dicoret? Nah, ini enak banget nih dicoret nih teman-teman. Jadinya 2 kali 25 sama dengan 50. Nah, C ya jawabannya ya, 50. Dan itu logik ya teman-teman ya. Seandainya ada pekerjaan 25 orang gitu kan, butuh waktu 40 hari, ya kalau 20 orang ya bakalan lebih lama 50 hari gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini mungkin bakal jadi yang terakhir ya untuk model soal yang seperti ini gitu. Jadi, silakan nih sebelum kita naik level lagi soalnya, teman-teman kerja ini. 1 menit lah kurang lebih ya. Silakan ya teman-teman ya. Langsung polling sambil waktu berjalan min. Oh ya, ide bagus. Tapi takutnya nanti ini karena kita belajarnya bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi aku tidak bisa ke semuanya. Ya, terima kasih atas saran-sarannya gitu. Tapi tidak tidak semua pertanyaan dan saran bisa aku langsung jawab ya. Karena kan kita apa belajarnya kan berjamaah nih di sini gitu. Jadi mungkin memang ada yang cepat, ada yang lebih lambat gitu. Ini kan kalau aku langsung florin pollingnya kan dia bakalan agak nutup ya nanti di Zoom teman-teman gitu. Nah, oke kita ada nih satu. Ya udah, aku relaunch aja lagi pollingnya. Silakan ya teman-teman ya. Ini aku minta dijawab benar-benar apapun jawaban teman-teman ya. Semoga pada benar sih semoga ya. Karena ini bakal jadi soal yang terakhir kalau tidak salah ya. Sebelum kita nanti naik level ke yang agak sedikit lebih sulit nih untuk soalnya. Nah, silakan ya teman-teman ya. Oke, mantap nih. Udah lebih naik nih statistiknya ya. Udah di atas 80% nih. Ya, semoga itu jadi pertanda berarti semoga teman-teman pada paham lah gitu penjelasannya tadi. Oke, mana nih masih ya? Masih ada beberapa yang belum nih. Oke, aku N ya teman-teman ya. Tiga, terakhir nih. Tiga, dua, satu. Oke, kita lihat gimana statistiknya ya. Ya, 83% ya. Udah lumayan naik nih teman-teman ya. Oke, kita kerjain lagi ya. Kalau misalkan ada tukang ya, kemudian juga kursi. Nah, ini kalau teman-teman bingung gitu bisa bikin kayak aku kayak gini ya. Cuman kalau mungkin yang udah terbiasa, karena kan ini kan agak makan waktu juga nih bikin kayak gini. Kalau bisa langsung ya nggak masalah gitu. 5 tukang dapat membuat 20 kursi. Nah, pertanyaannya berapa banyak yang kalau misalkan tukangnya ada 8 gitu. X ya. X berapa? Nah, tadi ya. Kayak tadi juga nih 20 langsung aja lu cemplungin ke sana. Nah, tinggal pertanyaan di sini. 5/8 atau 8/5? Lagi teman-teman. Titik logika. Ya. Kira-kira nih, kalau misalkan ada 5 tukang gitu kan, bisa bikin 20 kursi. Kalau ada 8 tukang, kira-kira bakalan lebih banyak daripada 5 atau lebih kecil. Ya kalau tukangnya bener-bener aja ya, nggak nyeleneh, nggak malah ngobrol gitu, nggak malah ganggu tukang yang lain, nggak malah ngerusak kursi gitu ya. Mestinya kan bakalan lebih lebih besar ya teman-teman ya. Nah, atas dasar itulah kemudian kita lihat nih. Tadi ya kan 5 dan juga 8. Mana nih yang lebih besar? Ya jelas lah 8 lebih besar dan 5 yang lebih kecil. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, maka kita taruh yang lebih besar di atas ya, jangan lupa karena tadi lebih besar jadi 8, 8/5. Dicoret, dicoret jadinya 4, 4 kali 8 sama dengan 32 kursi. Itu yang C ya teman-teman ya. Nah gitu, thank you buat teman-teman yang udah pada jawab.
Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Oke, masih rada mirip, cuman ada perbedaan yang mendasar. Daripada panjang lebar, silakan coba teman-teman kerjain aja ya. Seperti biasa, kita kasih waktu, mungkin karena ini soalnya rada baru, 59 menit. 1 menit 30 detik lah kali ya. Oke, ya diusahakan kalau bisa dapat ya teman-teman ya, dalam waktu segini. Santai, santai, santai. Polling bang. Ntar kita tunggu teman-teman yang lain juga ya. Ada 30 detik lagi. Ini hebat nih kalau mas atau mbaknya udah selesai nih. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 ya teman-teman ya. Ya, silakan nih. Oke, yang lain mana nih jawabannya? Oke, sudah mulai lumayan drastis nih ya, turun teman-teman untuk jawaban yang benernya gitu. Biar nggak terlalu lama, aku bakal hitung mundur ya. Dan aku saranin mungkin bagi teman-teman yang belum ketemu sih, maksudnya biar bisa mengkomunikasikan. Saya nggak bisa jawab mas gitu, atau belum bisa jawab, ya lu jawab aja lah apa adanya gitu. Biar biar ini apa namanya statistiknya jadi lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Karena kan kalau cuman teman-teman yang udah jawab kan biasanya ya yang dapat gitu. Jadi kurang menggambarkan keadaan secara keseluruhan gitu. Oke, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 ya teman-teman ya. Tak end pollingnya. Ini buat jadi gambaran nih, gimana nih teman-teman yang lain atau peserta yang lain pada bisa nggak sih gitu. Nah, ya drop ya teman-teman ya. Jadi di bawah 50% sekarang ya. Nah, sekarang udah mulai ada 3 variabel ya. Kalau dari tadi kan cuma dua doang gitu. Sekarang udah apa aja tuh? Tukang, oke. Kemudian ada meja gitu. Dan terakhir ada, kok ada 3 nih, ada waktu gitu. Ya, padahal kalau kita lihat dari yang tadi gitu kan, dua, kalau ya waktu gitu kan, pekerja ya pekerja, tukang ya tukang. Sekarang ada tukang, ada waktu nih teman-teman. Cara ngerjainnya gimana sih gitu. Nah, gue nggak bakal langsung ngasih tunjuk. Ini ya teman-teman ya, rumusnya ya. Karena kalau kayak gitu ya agak kurang kurang bagus sih secara pemahaman gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nggak sih dari tadi sebenarnya? Kalau kita lihat gitu ya, dari soal-soal tadi, itu selalu ada gitu, input dan ada output gitu ya. Loh, apa meneh nih Kak gitu. Ya, intinya input tuh adalah sesuatu yang lu butuhin untuk menghasilkan output tadi gitu kan. Dan output adalah apa sih yang pengen lu capai gitu. Ya enggak? Kalau kita lihat kan dari tadi kan soalnya misal nih kayak soal nomor ini dulu ya, 5 ya. Inputnya apa teman-teman? Pekerja ya kan? Apa? Oh, ini input-input nih, ntar. Kayak gini deh yang contoh yang ininya. Kan kalau kita lihat kan ini kan tukang ya, kursi.
Sebenarnya kan tujuan kita kan bukan si tukang ini gitu, tapi tujuan kita adalah membuat kursi gitu. Inilah output yang kita cari gitu ya. Tapi kan nggak bisa tuh apa kayunya bergerak sendiri, gergajinya muter sendiri gitu kan, mesinnya muter sendiri. Kita butuh tukang gitu. Itulah sebagai inputnya teman-teman gitu. Jadi lu harus bedain antara input dan juga output gitu ya. Terus contoh soal yang lain yang punya input dan output mana nih? Nah, kayak yang soal nomor 4 nih ya. Kan ada baja, ada bangunan gitu kan. Sebenarnya kita nggak butuh bajanya gitu. Kita pengen tuh memenuhi kebutuhan klien gitu kan. Dimana dia pengen bikin bangunan setinggi ini nih gitu ya. Inilah yang kita butuhkan, output gitu ya. Tapi untuk bisa menciptakan output ini, kan kita nggak bisa nih menciptakan dari ketiadaan gitu ya. Bagi kita butuh materialnya gitu kan. Yaitu baja tadi, ini inputnya gitu. Nah, maka sama juga nih, di bagian sini teman-teman harus bisa bedain mana sih yang input gitu kan, mana sih yang output gitu. Nah, ini bakal menjadi kunci dasarnya ya teman-teman ya. Di mana output tadi adalah yang kita butuhkan. Apa sih yang sebenarnya kalau kita ngikutin cerita dari soal ini gitu, apa sih yang pengen kita buat gitu kan? Apa sih yang pengen kita hasilkan? Ya ini meja. Kita nggak butuh sebenarnya waktu atau tukang gitu kan. Kalau bisa nggak ada tukang mungkin ya lebih baik nggak ada tukang gitu. Nah, tapi untuk bisa menciptakan meja ini gitu ya, output yang kita cari ini gitu, kita butuh tukang, tukangnya butuh waktu sekian lama untuk ngerjain. Nah, inilah inputnya ya. Ini output gitu. Jadi lo bedain tuh antara yang input dan outputnya ya. Nah, dimana kalau kita masukin yang bagian pertama ya, 6, kemudian 12 dan 15 ya. Terus di bagian yang ke berapa banyak meja yang dapat dibuat oleh 9 tukang ya dalam waktu 20 hari itu berapa sih gitu. Nah, gimana untuk di bagian sini? Ya, ini memang kalau kelihatannya agak panjang ya untuk cara pencariannya ya, tapi bukan itu maksudnya teman-teman. Ini tujuannya untuk memberikan pemahaman dulu nih ke teman-teman. Nanti kalau udah bisa paham, udah ngerti, nah, mungkin lu bisa skip lah banyak daripada tulisan-tulisan ini gitu. Nah, kita bisa satu ini ya, input dan outputnya. Di mana untuk bagian input kita masukin aja ya. 6 kali 15 dan 9 kali 20. Berapa tuh inputnya? Jadi 6 tukang dan 15 ini hari tadi ya. Oke. Kan 6 kali 15, 90 ya. Kemudian 9 kali 20, 180. Jadi inilah inputnya sekarang. Atau kita bisa bilang tukang tukang hari deh gitu ya. Atau kalau biasa kan orang hari gitu. Ya udah, kalau kita punya input 90, output yang bisa kita hasilkan 12. Kalau kita punya input berapa tuh berarti? 180. Nah, berapa nih yang bisa kita hasilin? Kurang lebih kayak gitu. Nah, kan udah sama nih, udah enak nih kalau kayak gini ya sama kayak tadi gitu kan. Lu masukin X gitu kan. Kemudian di bagian sini udah jelas 12 gitu kan. Nah, tinggal tadi 90 atau 180 nih yang di atas yang di bawahnya kita tentuin. Ya udah, kita tadi lagi ya teman-teman ya. Apa? Titik logika ya. Kalau misalkan kita punya 90 input ya, itu bisa menghasilin 12 meja. Nah, sekarang kita punya input yang lebih banyak nih gitu kan. SDM kita lebih banyak, dia kerjanya juga lebih lama gitu kan, 180. Kira-kira nih, meja yang bisa kita hasilin itu bakalan lebih banyak dari 12 atau lebih kecil? Ya, jelas lah ya, mestinya lebih banyak gitu kan atau lebih besar ya. Ya udah, lu masukin aja 90 sama 180. Mana yang lebih besar? 180. 180 per 90. Bisa coret-coret sama-sama dibagi 90, jadinya ini 2, ini 1. Ya udah, 2 kali 12 kali 2, 24. That's why kenapa jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih begitu teman-teman untuk pemahamannya ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya nggak ada rumusnya. Kalau teman-teman lihat, saya mungkin pembelajarannya kayak gitu ya, nggak langsung kayak pluk tiba-tiba langsung rumus gitu. Tapi ini nih diantarkan ke pemahamannya. Harapannya kalau udah bisa kayak gini, udah ngerti gitu kan. Oh, harus beda ini mana input output. Nanti yang input dan input digabung gitu. Nah, nanti semoga dengan kayak gitu teman-teman nggak perlu capek menghafal terlalu banyak rumus gitu ya. Nah, buat pembuktian, ini terakhir ya. Maksudnya kalau ada yang mau screenshot, silakan screenshot dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita pembuktian nih. Ini terutama bagi teman-teman yang masih belum jawab C tadi gitu. Udah paham belum sih sama penjelasan aku barusan? Kita lanjut lagi ke soal nomor 8 ya. Oke. Nah, coba nih teman-teman soal nomor 8. Rada mirip yang kayak tadi, cuman ya eh, angka-angkanya dan ceritanya ya yang kita ganti. Timingnya mana nih timing? Oke.
Ya, coba ya teman-teman ya, dikerjain ya. Sorry. Pada dimarah nih yang jawab di chat nih ya. Oke, polling teman-teman ya. Relaunch. Yes, mana ini? Relaunch polling. Oke, silakan ya teman-teman ya. Saya kira tidak usah lama-lama karena udah cukup lama tadi waktu yang diberikan 1 menit 30 detik. Kita lihat bagaimana jawaban teman-teman sekalian. Semoga aku berharap ya, semoga naik nih gitu. Karena kalau naik kan berarti ya semoga jadi pertanda penjelasannya bisa teman-teman pahami gitu ya. Oke, ya kita hitung mundur ya. Terakhir nih kalau teman-teman masih ada yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Handphone. Wih, lumayan nih teman-teman naiknya ya. Nih, naik nih dari berapa tadi pertama ya? Dari di bawah 50% gitu, 49 dari 88 ya. Nah, kayak tadi ya teman-teman ya. Kita masukin dulu apa-apa yang kita dapetin dari soal ini. Yang pertama ada pekerja ya. Kerja. Kemudian ada waktu juga ya, yaitu 20 hari. Nah, kalau ada 5 pekerja dan mereka kerja 20 hari, wih, ini yang pengen dituju ya rumahnya. Jadi ini satu buah rumah gitu kan. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang kita punya SDM 10 orang pekerja dan mereka kerja 30 hari gitu, berapa sih rumah yang bisa kita bikin gitu? Nah, kayak tadi ya teman-teman ya, kita harus bisa ngebedain input dan juga output. Udah jelas lah ya, ini yang output ya, ini yang pengen kita capai, dan ini yang kita butuhkan gitu untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan tadi gitu kan. Kita butuh rumah gitu kan. Ya kayak gitulah ya. Maksudnya kalau kita pengen rumah sebenarnya kita nggak butuh tukang gitu kan. Kita nggak butuh mereka kerja lama-lama gitu kan. Malah makin mahal bayarnya ya. Ya cuman karena kita nggak bisa nih batu batanya gerak sendiri gitu kan. Ya, kita butuh mereka gitu kan. Nah, gitu. Kayak kita masukin nih input ya. Yang pertama aku langsung kaliin aja ya. 5 kali 20 itu 100. Kemudian 10 kali 30 sama dengan 300. Dan dari sisi output gitu ya, ini 1 dan X gitu. Kak, X-nya berapa? Nah, langsung aja ya, kayak tadi juga 1 ya, dan dikali dengan, nah di titik logika lagi nih teman-teman, TL ya. 100 dan 300. Kalau kita punya input 100, bisa ngasilin satu rumah. Kalau kita punya input 300, kira-kira nih rumah yang bisa kita hasilin lebih banyak daripada satu atau lebih dikit? Ya jelas dong, lebih banyak lah rumah yang kita bisa bikin. Maka kalau kayak gitu, lebih banyak atau lebih besar LB, kita lihat. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Masukin yang lebih besar di atas. 300/100. Ya, ini jadinya 3, ini jadinya 1 kali 3 ya 3 gitu. Maka jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. eh Apa lagi nih ya? Nah, ini terakhir nih untuk yang soal 3 variabelnya ya, teman-teman ya. Ini karena tadi udah lumayan tinggi statistiknya, jadi bagi teman-teman sekarang challenge-nya bukan hanya sekedar bisa nggak sih gitu, tapi kita agak rubah ya. eh Bisa nggak sih lu ngerjain ini dalam waktu yang cepat gitu ya? 45 detik lah ya. Karena kenapa? Karena kan kalau kita lihat ya, TIU kan ada berapa teman-teman TIU tuh? Apa SKD itu ada 110 soal, kita ada waktu 100 menit. Berarti secara umum rata-rata kita harus ngerjain kurang dari semenit sih sebenarnya.
baik itu gabungan ya, TIU, TWK maupun TKP-nya. Nah, silakan ya teman-teman ya. Wih, jangan cepet-cepet bang, jangan cepet-cepet bang jelasinnya. Oke, sorry ya teman-teman ya. Soalnya tadi kan aku lihat, wah, udah pada banyak nih yang bisa gitu kan. Jadi aku rada cepetin gitu, biar kita bisa mengcover lebih banyak hal. Tapi kalau teman-teman ngerasa, ah, ini kok kayak YouTuber ya, cepet banget. YouTuber Shorts. Oke. Relaunch lagi nih teman-teman. Aduh, ini di chat Mas Muhammad Ihyaul Afif C. Masih pada jawab di komen, Hade. Terus di bawahnya di komen lagi C. Aduh. Oke, ya. Nih soalnya kalau bagi teman-teman yang pakai HP ini kan langsung keluar nih kalau ada yang ngechat. Kalau pakai laptop biasanya enggak ya teman-teman ya. Ya, kita N ya. Terakhir 5 4 3 2 1. Nah, oke ya. Kayak tadi lagi ya teman-teman ya. Ini aku jawabnya cepat aja, aku bingung nih. Ada yang bilang kecepatan tapi lihat dari jawabannya udah pada bener nih. Kayak mestinya tidak usah terlalu lama-lama ya. Ya udah, kita agak sedikit pelanin ya teman-teman ya. Jika 5, kita masukin pekerja ya. Oke, kita masukin dulu variabel-variabelnya gitu kan. Memproduksi kerajinan ya. Dan ada waktu nih gitu ya, dalam jam ya. Nah, kalau kita punya 5 pekerja, dia kerja 2 jam, itu jadi nih 1.000 kerajinan ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau sekarang pekerjaannya ada 8, mereka kerjanya lebih lama, 3 jam gitu. Berapa banyak nih yang kita butuhin gitu. Kak, kita lihat ya, mana input, mana output. Apa sih yang sebenarnya pengen kita hasilin dari sini? Outputnya apa sih yang pengen kita capai? Apa sih yang kita butuhin? Kita butuh kerajinan, bos, untuk dijual gitu kan. Ya, Kak, ini adalah outputnya. Namun untuk bisa membuat output itu, kan nggak bisa tuh tiba-tiba pluk jadi gitu ya. Kita butuh nge-hire orang, pekerja. Dia butuh waktu nih untuk ngerjain gitu. Nah, ini juga inputnya. Kak, kita larikan lagi, input ya, dan output. Tuh. Maka inputnya berapa? 5 kali 2 10 gitu. 8 kali 3 24. Nah, di mana kalau inputnya 10 gitu kan, 5 pekerja dan 2 jam kerjanya, 1.000 kerajinan jadi nih gitu. Maka pertanyaannya kalau kita punya 24, berapa nih ya? Nah, maka X sama dengan, nah, tadi ya, sama kayak tadi ya. Udah jelas ya, yang apa yang di sini langsung cemplungin aja ke sini gitu. Tinggal pertanyaannya apakah 10 per 24 atau 24 per 10. Tadi lagi ya teman-teman ya, titik logika lu mikir nih. Kalau misalkan 10 gitu kan, input lu bisa ngasilin 1.000. Kalau lu punya 24 input, bisa ngasilin lebih banyak daripada 1.000 atau lebih sedikit. Jelas lah ya, bakalan lebih banyak. Nah, karena ingat B banyak atau besar ya, lu lihat antara 10 dan 24 mana nih yang lebih banyak. Jelas saya, ini yang lebih kecil, ini yang lebih besar. Maka kalau kayak gitu, 24 yang kita taruh di atas ya, dan 10 yang kita taruh di bawah. Karena tadi ya, secara titik logikanya dia lebih besar, jadi kayak gini. Ya udah kita coret-coret, jadi 100 dikali 24. Berapa tuh? 2.400 ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang C nih teman-teman. Oke, gitu. Semoga tidak kecepatan lagi yang kali ini ya. Oke, thank you Kak. Ini ada yang komen. Suka sama materinya, cara penjelasannya. Ya, semoga bisa memahamkan teman-teman ya. Ya, lihat aja tadi datanya. Nah, ini teman-teman. Soal nomor 10 ya. Kita udah, Alhamdulillah ya, tadi ya udah naik sampai 88% gitu. Akan tadi kayaknya ada yang sampai berapa tadi? Nah, kita lanjut lagi ke model soal yang lain lagi nih. Dan kita lihat gimana statistiknya nih. Ini eh 1, 15 lah ya. Nah, oke nih, coba nih teman-teman. 01 15 ya. Ini ada yang jawab di chat lagi nih, digebukin nih kalau kita. Ini kalau lagi kelas offline udah kena gebuk jangan-jangan. Nah, untung aja lu online ya.
Oke, udah habis nih teman-teman ya. Hehe. Oke, kita akan melakukan sensus gitu. Relaunch poll. Ya, silakan ya teman-teman ya. Mantap, masih ada yang jawab di chat. Aduh. Oke, ya. Oke, belum. Oke, 50% udah jawab. Oke, ya. Ayo teman-teman yang lain, mana nih jawabannya? Aku hitung mundur 10 ya. Nih, saranku ya mungkin ya jawab aja lah apa gitu. Biar aku tahu berapa banyak yang nggak jawab. Soalnya kalau cuma nunggu yang udah selesai doang, ya kemungkinan yang selesai kan ya udah bener, udah tahu, udah lumayan tahu gitu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita end poll. Ah, Oke, kita coba kerjain ya teman-teman ya dengan cara dan pemahaman yang agak berbeda. Aku nggak tahu bagi teman-teman yang mungkin udah jawab bener gini, gimana caranya? Mungkin pakai cara rumus seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, ya ini ada rahasianya nih. Ini kalau teman-teman bisa tahu dan paham gitu, sebenarnya tanpa rumus pun kita bisa ngelogikakan ya teman-teman ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Proyek pembangunan jalan desa ya, awalnya dijadwalkan itu selesai dalam 20 hari kerja dengan 10 orang pekerja. Ini ntar ya aku agak kecilin biar enak, biar space kita lebih banyak. Gini lah ya. Oke. Nah, jadi aku bilang ekspektasi gitu ya. Ekspektasi awalnya gitu kan, itu kerja nih dari hari pertama gitu ya sampai hari ke-20. Berapa orang pekerja gitu? 10 orang. Don, selesai kerjaan itu ya. Nah, ternyata ini kayak bahasa YouTube ya, ekspektasi, realita gitu. Realitanya tidak demikian, bos gitu ya. Kita sebagai manusia cuman berencana gitu kan. Pada akhirnya ternyata gitu, setelah 12 hari kerja di sini nih macet ya, macet gitu. Jadi pekerjaan terpaksa berhenti selama 3 hari ya. Jadi ini 15 gitu. Nah, dikarenakan ada masalah ketersediaan bahan baku ya, itulah apalah alasannya gitu. Intinya gini ya, 15 gitu. Nah, gimana tuh teman-teman? Mungkin kalau di sebagian pembahasan ada yang ngasih, oh ini rumus ya, ini hari yang apa namanya dia nggak kerja, ini hari yang dia kerja gitu ya. Ya silakan kalau bagi teman-teman yang pakai cara seperti itu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa ngelogikakan pun gitu, itu mungkin tidak perlu menghafal sedemikian rupa ya teman-teman ya. Nah, coba nih teman-teman lihat ya. Sebenarnya kita bisa ngekat di bagian sini nih teman-teman. Loh, maksudnya gimana Kak? Maksudnya seperti ini. Kan secara ekspektasi nih ya, dari hari pertama sampai hari ke-20 itu 10 orang kerja terus gitu kan, ya. Dan down selesai pekerjaannya. Tapi realitanya kita cuma bekerja yang 10 orang tadi gitu kan, dari hari 1 sampai ke hari ke-12 gitu ya. Dan bakal berhenti 3 hari terus lanjut lagi nih gitu ya. Nah, lanjut hari lagi ini berapa lagi nih gitu. Kita butuh berapa orang gitu kan. Nah, di mana secara ekspektasi gitu ya, seandainya gitu ya, misal jalannya itu kita katakan 100 meter lah gitu ya, biar gampang gitu. Nah, sampai di hari ke-12 ya, mestinya ekspektasi kita gitu, mungkin udah selesai 60 meter gitu kan, secara ekspektasi ya gitu, hari ke-12. Dan secara realitanya gimana secara realitanya? Ya demikian yang terjadi gitu kan. Karena nggak ada masalah gitu. Dari hari pertama sampai hari ke-12 itu sinkron tuh antara ekspektasi dengan realitanya gitu kan. Yang jadi masalah tuh yang di bagian belakang gitu. Jadi sebenarnya aku bisa ngekat nih di bagian sini ya. Karena dia sama aja baik ekspektasi maupun realita. Tinggal ya yang jadi masalah tuh di bagian sini nih gitu. Kita masih punya PR gitu. Masih ada 40 meter lagi yang dikerjain gitu. Di mana 40 meter ini gitu. Di kondisi yang ekspektasi gitu. Itu kita kerja dengan 10 orang ya, apa ya, ntar nih, orang ya, kita cuma butuh 10, dan dengan 10 orang ini kita bisa berapa hari tadi? 8 ya teman-teman ya, kan 20.
Terus kita udah kerja 12 berarti sisa 8 gitu. Itu adalah ekspektasinya. Realitanya bos gitu. Kita nggak punya nih 8 hari. Kita udah berkurang 3 hari. Jadi kita cuma punya sisa waktu 5 hari doang. Nah, ini nih ketemu model yang kayak tadi gitu. Lu punya 8 hari, cukup nih 10 orang. Ternyata lu cuma punya 5 hari doang. Berapa orang yang lu butuhin gitu. Ya udah, maka X sama dengan kayak tadi lagi ya teman-teman ya. Titik logika. 10 langsung lu cemplungin di sini gitu. Terus tinggal pertanyaannya 8 per 5 atau 5 per 8. Kalau suatu pekerjaan tadi 40 meter gitu kan, lu bisa dalam 8 hari itu cuman butuh 10 orang. Nah, sekarang lu punya 5 hari doang gitu kan, berkurang gitu. Kira-kira nih, orang yang lu butuhin lebih banyak daripada 10 atau lebih sedikit? Ya, bakalan lebih banyak dong secara logikanya ya. Bakalan lebih lebih apa? Lebih besar ya. Maka lu lihat antara 8 sama 5, mana nih yang lebih besar? Ya, lebih besar yang 8 ya, 5 yang kecil, maka taruh aja gitu. 8 per 5 gitu. Kita coret, coret, jadinya 2. 2 kali 8 sama dengan 16 ya. Nah, mana nih jawabannya yang 16? F ya? Nggak ada ya. Karena apa? Yang ditanya adalah pekerja tambahan ya. Kita udah punya 10 orang yang bekerja bareng kita, ya udah tinggal oprek gitu. 6 orang lagi biar jadi 16. Maka jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Gambaran logikanya kenapa kita apa namanya? Demikian jawabannya ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat, wah lah, ini mah kayak kayak apa ya? Esensinya tuh sama gitu. Tinggal kita ngelihat masalahnya gitu kan. Bisa nggak nih kita ngelihat masalahnya sebagai sesuatu yang, oh ternyata di bagian sini bisa di-cut gitu kan. Kan intinya kan sama nih kayak yang soal-soal tadi ya, kurang lebih seperti ini gitu. Cuman dibikin agak agak naik level dikit lah ya. Oke, demikian teman-teman. Udah jam 21.15 ya. Ya sebenarnya masih ada cukup banyak lagi ya soal-soal yang mungkin kita bisa bahas kayak tadi gitu kan. eh Apa itu kan masih angkanya aku pakai yang mudah-mudah gitu. Nah, mungkin ada juga yang agak lebih sulit angkanya gitu. Nah, atau mungkin yang kayak tadi kan kalau kita lihat yang bentuk 3 variabel gitu, dia kan cuma apa ya, input input output. Nah, outputnya yang ditanya dari tadi kan kayak gitu ya, input input outputnya yang hilang. Nah, itu bisa aja teman-teman, nanti mungkin yang ditanya itu bukan tentang berapa sih output yang bisa kita hasilin gitu, tapi mungkin outputnya udah ditentuin nih, lu harus bikin sekian gitu kan, tapi yang ditanya itu malah harinya gitu kan, atau tukangnya, kayak soal-soal di sini ya. Nah, kan kayak gini kan ada 3 variabel nih gitu, tapi yang ditanya malah inputnya gitu kan, berapa hari ini yang harus dikerjain gitu. Nah, itu bakalan sedikit beda lagi ya untuk penyelesaiannya ya teman-teman ya. Nah, ini juga ngomongin bukan bukan masalah pekerja lagi ya, bukan pekerja, bukan hari, tapi mesinnya nih, mesinnya berapa nih yang lo butuhin gitu. Nah, ini juga ya, ya peneliti ya pekerja lah ya, SDM juga gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Itu tapi karena kita juga sudah malam kan, dan tadi aku janjiin kita bakalan sedikit membahas ya terkait ya iseng-isengan aku ya ini apa sedikit riset gitu yang aku coba terapin, aku cari data-data di internet gitu ya, yang sekaligus semoga dengan adanya fakta pahit yang teman-teman ketahui ini, teman-teman jadi nyadar nih, wah gua udah nggak bisa lagi nih main-main gitu kan. Gua kalau misalkan emang udah mantepin diri pengen jadi CPNS tahun ini gitu, ya harus memaksimalkan diri gitu. Semoga ini bisa jadi motivasi lah bagi teman-teman ya. Nah, aku udah nyari data ya teman-teman ya di internet gitu, dan yang aku dapatkan kurang lebih seperti ini nih. Ini adalah gambaran untuk formasi yang dibuka di beberapa tahun ke belakang ya. Kita lihat 2017 sekian, 18 lumayan banyak, 19, 21, 23 sedikit sekali ya. Bahkan di beberapa tahun tuh ada yang nggak ada penerimaan gitu ya. 2020, 2022. Dan congratulations teman-teman. Teman-teman di 2024 ini sebenarnya rada lumayan banyak nih. 247.237. Kalau kita lihat daripada tahun-tahun sebelumnya, ini jadi yang paling banyak banget ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, cuman ya, meskipun sebanyak itu, teman-teman harus tahu ya dan sadar ya. Dan aku yakin tadi pas pertama-tama juga pas dibuka juga seperti itu juga. Wah, gua saingan gua segini gitu kan, formasinya segini gitu. Yang mana kalau aku hitung-hitung ya secara umum gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kita ambil yang ini yang baru yang verif memenuhi syarat aja yang aku masukkan ya. Formasinya sekian, pendaftarnya sekian. Yang kalau aku hitung-hitung sih ya secara umum berarti keketatannya itu 1:11,55 ya. Artinya apa? Artinya ya dari 11, gimana ngomong itu? 11,55 orang yang eh, mendaftar gitu ya. Satu yang lolos dan 10,55 itu nggak lolos gitu ya.
Ya itu realitanya gitu, fakta pahitnya ya. Nah, ya dan itu teman-teman masih perlu sangat amat bersyukur gitu. Karena kalau kita lihat kayak di tadi ya 2017 gitu kan, ya. Nah, ini aku ya by the way itu tadi datanya banyak aku cari juga dari sumber validnya ya Kemenpan RB gitu. Seleksi CPNS 2017 makin ketat, Bos. Satu kursi, lu bayangin satu kursi diperebutin sama 65,5 orang ya. Nah, terus warningnya apa teman-teman? Warningnya ya. Nah, ini kan secara logika ya teman-teman ya, ketika kebutuhan CPNS itu udah terpenuhi cukup banyak gitu di tahun ini gitu kan, why? Kenapa pemerintah harus merekrut lebih banyak lagi di tahun depan? Gue curiga sih ada kemungkinan ya bakalan turun gitu kan, bakalan drop gitu di tahun berikutnya, karena kan udah banyak nih yang keangkut di tahun sekarang. Bahkan kalau mungkin teman-teman lihat ada berita baru-baru ini kan apa di CNBC kalau tidak salah ya, ya dari pemerintahan Jokowi ini PNS tuh semakin lama semakin turun gitu kan dan mungkin mengarahnya lebih ke P3K gitu. Maksud gua ya ya oke 1 dibanding 11,55 gitu kan. Tapi ini adalah kesempatan banget teman-teman gitu. Karena kita nggak tahu kayak di tahun-tahun mendatang gitu kan 2025, 2026 apakah jangan-jangan bisa jadi ya tadi jadi sebanyak ini 27.000 dan sebagainya. Dan that is gitu kan. Kalau pemerintah tuh kayak gitu. Ketika dia butuh banyak, ada kebijakan regulasi dan sebagainya, ya dia pengen rekrut banyak, ya bisa aja rekrut banyak. Tapi ketika dia cuman butuh dikit gitu kan, rekrut dikit, ya nggak masalah bagi dia gitu. Dan sedikit informasi, mungkin gue udah ngerasain ini gitu kan. Kan gue kan dari kampus kedinasan gitu ya. Salah satu kampus kedinasan. Dan itu yang terjadi di kampus kita gitu. Kayak di 1 tahun gitu kan, pemerintah ngerekrut berapa waktu itu ya? Kalau nggak salah yang anak 2017 tuh mungkin sekitar 7.000 atau 6.000 orang gitu. 2018 juga kayak gitu 7.000 atau 6.000 orang. 2019-nya tahu nggak teman-teman berapa yang mereka rekrut? Turun, drop banget. Jadi cuman 2.000-an doang. Itu masih mending. Terus 2020 nggak ada penerimaan ya, sama kayak tadi nih COVID kalau nggak salah kalau dari informasi resminya, tapi nggak tahu kalau aslinya kenapa. 2021 tahu nggak berapa yang direkrut? 200 gua lupa pastinya berapa ya, apa 215 atau 225 gitu ya, karena ada asrama dan tapi kurang lebih seperti itu gambarannya pas dia lagi ya udah dikit ya dikit gitu kan, dan itu ya sangat berdampak sekali bagi UMKM UMKM di sekitar kampus gitu ya, kos-kosan jadi sepi gitu, warteg-warteg jadi waduh parah lah waktu itu. Tapi gambarnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kayak maksudku gitu ya, ya bukan berarti lu, harus jadi CPNS atau apa gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang udah memantapkan diri gitu kan, buat ikut CPNS tahun ini gitu kan, ya ayolah teman-teman gitu. Masih punya waktu sekitar ya berapa hari atau mungkin berapa pekan atau mungkin ya kalau teman-teman dapatnya di akhir, mungkin agak belakangan juga gitu. Dimaksimalin gitu ya waktunya teman-teman ya. Memang kayak gini mungkin belajar berat gitu ya bagi sebagian orang gitu kan. Ya, tapi teman-teman jangan lihat dari susahnya belajar ini gitu. Karena kalau lu udah jadi PNS gitu kan, ya bisa gua bilang lu 11 hari belajar tuh buat bertahun-tahun mendatang gitu. I mean lu kayak belajar bentar gitu kan. Ayolah, tolonglah serius gitu kan. Belajar serius gitu kan selama beberapa waktu ini untuk sesuatu yang benefitnya itu ya mostly sih kalau PNS ya sampai pensiun gitu kan. Yang artinya ya boleh jadi ya 30 tahun gitu kan atau 20-an tahun gitu kan. Ya, nah, jadi jangan sekedar ngelihat dari susahnya ini teman-teman, tapi lihat dari seberapa besar manfaat yang nanti teman-teman dapatin gitu. Kalau teman-teman emang udah mantepin diri gitu. Ya, tapi bukan berarti lu harus jadi PNS dan sebagainya, ya enggak juga sih teman-teman. Ya, bagi gua yang udah apa ya? Sedikit lebih dulu lah daripada teman-teman, ya gua udah sedikit banyaknya ya tahu lah gitu kan ada dark side-nya, sisi-sisi gelapnya yang itu mungkin nggak diketahui oleh banyak orang gitu yang belum masuk ke pemerintahan gitu. Padahal mah gua ya dari kampus kedinasan gitu kan, terus juga magangnya juga magang waktu itu di BPK gitu ya. Tapi banyak hal yang gue nggak tahu gitu sebelum gue benar-benar jadi pegawai di pemerintahan gitu. Nah ya kurang lebih seperti itu. Pastinya ya kayaknya di setiap tempat sih pasti ada dark side-nya ya teman-teman ya, sisi gelapnya gitu. Ya, eh oke nih teman-teman. Jadi di sini bagi teman-teman yang mungkin tertarik gitu kan, cocok gitu belajar sama aku. Sini aku ada buka kelas ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau gitu kan, silakan untuk bisa bergabung gitu. Dan gua kelasnya nggak banyak bertele-tele ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar ya enggak gitu. Dan ngingat apa jadwalnya juga udah semakin dekat nih teman-teman. Tanggal berapa sih pelaksanaan? Tanggal 16 kalau tidak salah ya. Tinggal beberapa hari lagi gitu. Jadi insya Allah untuk kelasnya sendiri itu bakal dimulai hari Senin nanti teman-teman.
Nah, Senin nanti, jadi pendaftarannya juga ya gue nggak yang terlalu bertele-tele lama-lama. Jadi ya silahkan bagi teman-teman. Ini pendaftarannya cuma dibuka sampai besok doang ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berminat, kurang lebih seperti ini. Biar jelas apa yang bakal teman-teman dapatkan ya. Kayak tadi kan masih ada tentang perbandingan kuantitatif gitu. Mungkin masih teman-teman yang masih belum puas atau mungkin masih kurang tadi. Masih banyak soal-soal yang kayak tadi gue paparin gitu belum sempat kita bahas pada kesempatan malam kali ini. Nah, itu kita bakal bahas langsung di Senin nanti ya teman-teman ya. Nah, di Rabu nah ini ya materi yang menurut gue penting sih untuk teman-teman pelajarin gitu. Tutor yang ya kalau teman-teman lihat di sini udah ngajar di 5 bimbel yang berbeda ya. Gue udah ngajar di ya kedinasan, kampus, juga CPNS gitu ya. Oh ya by the way, nggak tahu nih kalau di kampus teman-teman ada atau enggak. Cuman kalau di kampus gue karena ada sistem DO gitu. Jadi ada bimbel mahasiswa teman-teman. Mungkin teman-teman jarang nih ketemu yang kayak gini gitu ya. Kalau biasa kita kan bimbel pengen jadi mahasiswa kampus A, kampus B, kampus C. Ini enggak. Ini mahasiswa bimbel gitu biar bisa ngerjain UTS bisa ngerjain UAS gitu. Dan ya gue alhamdulillah sempat beberapa kali ngajar juga di sana gitu kan, jadi ngajar adik kelas, ngajar teman seangkatan, bahkan pernah waktu itu juga kakak kelas juga gitu ya. Nah itu ya, dan dari pengalaman gue gitu kan ngajar TIU dan sebagainya, ini ada materi-materi yang apa ya, yang lu mungkin lebih ngarahnya ke IQ kalau gue lihat gitu, kayak figural gitu kan. Itu kan kalau teman-teman yang udah pernah tes IQ mungkin, kok rada-rada mirip ya. Memang dia kayak rada kayak ya apa ya, ya tinggi mungkin lebih jauh lebih gampang ngerjain. Tapi ada juga materi-materi yang terutama kayak di silogisme ini gitu, yang lu kalau misalkan IQ-nya tinggi gitu, tapi kalau lu nggak belajar, bisa aja lu kepleset-kepleset sama logika-logikanya gitu. Jadi lu harus tahu kaedah-kaedahnya, yang kalau lu tahu kaedah-kaedahnya, ya insya Allah gitu. Meskipun, ya mohon maaf gitu ya, IQ-nya mungkin biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika lu tahu kaedah-kaedahnya gitu kan, aturan-aturan mainnya, kan dia kan kayak, kalau kita lihat secara awam tuh kayak ada permainan kata-katanya, loh kok kayak gini gitu. Nah itu jadi materi yang penting untuk teman-teman ketahui ya teman-teman ya. Nah, juga numerik operasi hitung dan seterusnya. Dan ya ini ya teman-teman ya, gue juga nggak terlalu banyak bacot gitu. Maksudnya kayak beda dari tempat yang lain. Mungkin kalau tempat lain teman-teman temukan gitu kan, ada yang apa ya, rada ini ya kayak mengagung-agungkan karena dia jualan kelas gitu kan. Wah teman-teman harus jadi PNS. PNS nih adalah pekerjaan yang sangat ini, sangat itu dan sebagainya. Ya gue nggak orang yang seperti itu, bukan orang yang seperti itu. Jadi di kesempatan pertemuan terakhir nanti juga gue juga bakalan sharing session gitu kan, membagikan sedikit lah gitu. Jadi kayak obat penawarnya gitu kan. Gue bakalan sharing tentang gimana sih di dunia. Maksudnya kan gue kan sebagai ya gue tau lah teman-teman di sini banyak yang milenial, banyak yang Gen Z gitu kan. Ya kadang kita punya pandangan tersendiri gitu ngelihat dunia PNS tuh ya kayak gue bilang tadi gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak ketahui sebelum kita benar-benar masuk ke sana gitu. Nah, ya gue bakal jelasin sisi sisi terangnya gimana, sisi gelapnya gimana, biar ya ya lu nggak kaget nanti ketika di dunia PNS, oh ternyata kayak gini loh, gue harus siap seperti ini loh gitu. Ya bukan berarti PNS semuanya buruk, enggak ya teman-teman ya, banyak juga kelebihannya ya. Ya cuman ya gitu tadi, supaya teman-teman nanti nggak kaget gitu kan. Karena menurut gue ya, kayak orang-orang yang promosi kelas-kelas dan sebagainya, tapi nggak memberikan hal kayak gini, malah mengagung-agungkan, teman-teman harus jadi PNS. Itu berbahaya sekali teman-teman, berbahaya sekali gitu. Maksud gue kayak pertanggung jawabannya agak ngeri gitu. Maksud gue kayak gini, kalau ketika lo marketing gitu kan, misal mobil nih ya, lo nipu orang gitu kan, kayak wah mobil ini bagus nih dan sebagainya, lo harus beli mobil ini, ternyata mobilnya nggak terlalu bagus gitu kan. Ya kalau kita hitung-hitung secara matematika mungkin dia rugi katakanlah 35 juta, masih aman teman-teman. Uang masih bisa dicari, dia masih bisa jual jual mobil itu, kemudian dia beli yang baru lagi gitu kan. Nah itu masih sangat bisa gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin tentang karir gitu ya, apalagi PNS gitu, kesehatan, ini ya ya secara umum nggak boleh lah nipu orang gitu kan. Ya, tapi kalau untuk di bagian-bagian kayak gini gitu, ya tadi, karena kalau kita udah jadi PNS ya, ya gue nggak punya data lengkapnya gimana, cuman kalau dari yang gue lihat ya mostly gitu kan, biasanya kita bakalan stay sebagai PNS sampai dengan pensiun gitu, atau ya sampai meninggal gitu kan. Ya, jadi ya gue nggak mau gitu kan nanti kayak gue apa terlalu, teman-teman harus jadi PNS dan lain sebagainya, terus pas udah masuk lah ternyata banyak hal-hal yang kayak gini nih gitu. Nah itu yang mungkin nanti gue bakal sedikit spill ya teman-teman ya, untuk apa namanya, supaya teman-teman ya punya gambaran lah. Kalau ternyata ada sisi bagus, sisi positifnya, semoga itu bisa jadi motivasi nih buat teman-teman lebih semangat belajarnya. Tapi kalau ada sisi negatifnya, ya tadi biar
ya buat insight teman-teman gitu kan, dan biar nggak kaget gitu. Dan ini bagian yang penting ya teman-teman ya, khusus buat teman-teman yang daftar malam ini itu nggak usah tuh 80.000, bakalan ada diskon yang spesial banget ya. Dan ini khusus buat teman-teman yang ikut Zoom kali ini doang. Ini gue juga nggak pengen bertele-tele ya. Maksudnya kalau bisa Senin nanti kita udah mulai langsung belajar persiapan.